Baik, kepada Ayahanda kami ucapkan banyak terima kasih. Demi mengefisienkan waktu, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu acara inti dari kegiatan sore hari ini, yakni zikir yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Mursalin Musu LC dan Ustaz Abdul Muiz SPDI MPD mengenai zikir dan doa bersama dalam rangka persiapan ujian sekolah kelas 12 SMA Negeri 11 Pinrang tahun ajaran 2020-2021. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat ligada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala ta'ala fi ayatil ukhra, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sadaqallahul aliyul azim. Yang saya muliakan Ustadz Haji Mursalin Musu LC, yang saya muliakan Bapak Kepala UPT SMA Negeri 11 Pinrang, Bapak Ibu, para pendidik, para pembina, Bapak Ibu, para orang tua wali siswa kelas 12, serta anandaku semuanya kelas 12, kelas 11 dan kelas 10 yang insya Allah akan kami selalu doakan. Bapak dan Ibu, mengawali kegiatan zikir ini izinkan kami untuk mengantar sejenak sebelum masuk pada kegiatan zikir sebagai motivasi terkhusus kepada anandaku semuanya. Pertama yang ingin saya sampaikan, segala sesuatu yang sudah terjadi, segala sesuatu yang sedang terjadi, dan semua yang akan terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sejak kapan? Sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang sudah terjadi dulu, apa yang sedang terjadi saat ini, corona maupun pertemuan kita pada sore hari ini, dan nanti anandaku yang sudah lolos SNPTN maupun yang akan lolos, maka jangan kita berkecil hati dengan itu wahai anandaku semuanya. Yang lolos jangan kita berbangga diri. Kenapa? Karena itu adalah merupakan ujian bagi kita dari Allah. Nah, oleh karenanya kaitannya dengan itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, semua yang sudah ditetapkan Allah tidak ada yang mampu mengubah itu kecuali dengan kekuatan doa dan ikhtiar. Makanya dalam hadis dikatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah merupakan senjata daripada orang yang beriman. Nah, oleh karenanya anandaku sekalian, saya ingin menanamkan motivasi atau sugesti dalam diri anandaku. Hidup ini adalah perjuangan dan kalian saat ini berada dalam perjuangan. Maka sebagai modal awal untuk ananda menghadapi ujian, kemudian masuk perguruan tinggi atau kemanapun anandaku nanti bersaing dalam perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi, bersaing nanti dalam dunia pekerjaan, maka modal pertama yang perlu anandaku tanamkan dalam hati, apa itu? Tak ada yang tak mungkin apabila Allah yang menghendaki. Nabi Muhammad diisrakan, malam itu diberangkatkan, malam itu juga kembali ke Masjidil Haram.
Nabi Ibrahim dieksekusi mati, dibakar hidup-hidup 40 hari 40 malam. Jangankan kulitnya, selembar rambut beliau tak tersentuh oleh api. Jadi inilah modal pertama yang perlu anandaku tanamkan dalam mengarungi perjuangan hidup ini. Maka kita mesti sadarkan diri kita, tak ada yang tak mungkin apabila Allah yang menghendaki. Tetapi kita perlu mengerti kaidah bahwa Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan rahmah, Allah akan memberikan taufik kepada hamba-hamba yang berikhtiar dibarengi dengan doa. Oleh karenanya, agar doa-doa kita itu mudah dikabulkan oleh Allah, maka kita perlu berusaha mendekatkan diri. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Saifuddin, oleh Bapak Kepala Sekolah kita, bahwa zikir itu bukan untuk lulus, tapi zikir ini adalah merupakan sarana yang menghubungkan antara diri kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Tuhan yang maha segala-galanya. Oleh karenanya, mari bersama-sama Bapak Ibu kita mengikhlaskan hati kita mengikuti dengan suara dan irama yang dipandu oleh guru kita yang mulia Ustadz Haji Mursalim Musu LC. Kepada beliau dengan ini saya persilahkan. Mari Bapak Ibu kita awali dulu dengan kalimat istighfar. Karena dalam satu hadis Nabi kita berkata, siapa yang memperbanyak kalimat istighfar, maka insya Allah doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Oleh karenanya kalau kita bicara tentang istighfar, tentu kita akan bicara tentang dosa kita kepada Allah. Berapa banyak nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita, tapi terkadang kita beribadah masih jauh dari keikhlasan. Kadang-kadang kita beribadah masih suka menunda-nunda waktu, dan banyak lagi kesalahan. Oleh karena itu pada saat kita berzikir, inilah yang kita ingat, kesalahan yang kita lakukan dengan apa yang sudah Allah karuniakan kepada hidup kita. Kemudian Bapak Ibu, terutama anandaku, bayangkan dosa-dosa kita kepada orang tua kita, kepada Bapak Ibu guru kita, kepada teman-teman kita, dan sebuah dosa-dosa yang selama ini pernah kita lakukan. Jangan remehkan dosa sekecil apapun, karena boleh jadi dosa itulah yang menjadi tabir penghalang turunnya ketenangan dari Allah, turunnya pertolongan dari Allah kepada kita, menjadi tabir penghalang datangnya pertolongan itu. Oleh karenanya mari bersama-sama. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari Bapak Ibu kita ikuti zikir yang dibacakan oleh guru kita Ustadz Haji Mursalim Musu. Suara tak nandaku. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bayangkan dosa-dosa kita Bapak Ibu. Jangan sampai Corona sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya. Allah turunkan Corona ini sebagai peringatan bagi kita.
Karena mungkin selama ini kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Ketika kita beribadah, hati kita jauh dari keikhlasan. Ketika datang waktu ibadah, kita masih suka menunda-nunda waktu. Oleh karena itu, bayangkan dosa-dosa kita. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan dosa, wahai Bapak Ibu. Jangan sampai selama ini ketika malam datang, hati kita gelisah. Kita tidak dapat untuk tidur. Tidak ada ketenangan dalam jiwa dan batin kita. Rezeki kita susah. Anak-anak kita, rumah tangga kita selalu bermasalah. Jangan sampai penyebab ini semua karena dosa yang sudah terlalu banyak yang kita telah lakukan. Oleh karenanya, hari ini atas takdir dari Allah, kita hadir bersama-sama di tempat ini. Diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, dan mudah-mudahan taubat kita adalah taubatan nasuha. Bukan taubat karena karena menghadapi ujian. Bukan taubat karena kita ingin mendoakan anak-anak kita. Tapi betul-betul taubat yang timbul dari kesadaran jiwa kita, karena menyadari diri kita terlalu banyak dosa yang telah kita lakukan selama ini. Kalau kita mau merenungkan Bapak Ibu, antara fasilitas dan kenikmatan dari Allah sejak kita berada dalam rahim ibu kita sampai detik hari ini, kita tidak pernah lepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Mari kita bertanya dalam jiwa dan suara hati kita sendiri, dalam batin kita. Apakah yang telah saya lakukan untuk agama Allah? Sudah berapa banyak yang saya lakukan untuk menolong agama Allah? Sudah berapa banyak kebaikan yang saya lakukan untuk membalas kebaikan-kebaikan Allah? Kalau ternyata jawabannya kita mengakui bahwa apa yang Allah berikan belum sebanding dengan apa yang kita lakukan, maka mari Bapak Ibu, kita sadari diri kita. Kita mohonkan ampun segala dosa-dosa kita. Jangan sampai ketenangan jiwa, ketentraman hati, ketenangan dalam rumah tangga, tiada kebahagiaan dalam rumah tangga selama ini yang kita dapatkan. Anak-anak kita selalu bermasalah, keras hati, suami kita, istri kita keras kepala, keras hati. Jangan sampai karena dosa yang sudah terlalu banyak yang telah kita lakukan selama ini. Oleh karenanya Bapak Ibu, yakinkan Allah melihat kita. Saat ini Allah menatap kita, wahai Bapak Ibu. Saat ini Allah melihat kita. Saat ini Allah memperhatikan kita. Yang dipandang Allah bukan wajah kita. Yang dipandang Allah bukan jabatan kita. Yang dipandang Allah bukan harta kita. Walakin yansur ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah pandang pada diri kita adalah hati kita. Apakah hari ini hati kita betul-betul bertaubat kepada Allah? Apakah hari ini betul-betul kita ingin kembali kepada Allah setelah sekian lamanya kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, lantunkan kalimat istighfar ini Bapak Ibu. Mulut kita membaca istighfar, hati kita membayangkan dosa yang telah kita lakukan, mengingat kembali dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Kemudian dalam suara hati kita pun kita berdoa kepada Allah, kita merintih kepada Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan selama ini, dan kami bertaubat ya Allah, kami bertaubat dari semua kesalahan itu. Wa atubu ilaih. Lembutkan hati kita Bapak Ibu, lembutkan hati kita. Akui kesalahan kita kepada Allah.
Akui dosa-dosa kita kepada Allah. Sepandai apapun kita merahasiakan diri kita, sepandai apapun kita menyembunyikan dosa dan kesalahan kita, di hadapan manusia mungkin kita bisa berdusta, di hadapan manusia mungkin kita bisa bersembunyi, tapi di hadapan Allah tak satu pun perbuatan kita, tak ada sedebu dari kesalahan yang kita lakukan, tak ada sedebu dosa yang telah kita lakukan yang lepas dari tilikan dan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi berkata, alamatus sakawati arba'ah, tanda-tanda orang celaka ada 4. Di antaranya nisyanus sunubil madiyah wala yadri akubilat amruddat. Di antara orang yang celaka, kata Nabi, dia melupakan dosa-dosanya, padahal dosa-dosa itu Bapak Ibu tercatat, terpelihara dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mari rendahkan diri kita di hadapan Allah, karena saat ini Allah menatap kita, saat ini Allah memperhatikan diri kita. Allah tahu isi hati kita, kesungguhan diri kita, kesungguhan hati kita, keikhlasan hati kita di dalam melantunkan istighfar ini. Mulut kita membaca, hati kita mengadu kepada Allah, memohon ampunan dan bertaubat kepadanya. Wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Bapak Ibu, ketika kita sakit, yang menyembuhkan kita adalah Allah. Di saat kita naik kendaraan, mungkin pernah kita hampir kecelakaan, tapi atas pertolongan Allah kita selamat dari kecelakaan itu. Ketika kita berada di rumah, kita berjalan di lantai rumah kita, terpeleset kaki kita, hampir kita jatuh, tersungkur, tapi yang menolong kita, kita mesti sadari ada Allah yang menyelamatkan kita. Ketika kita mengingat kebaikan-kebaikan Allah Bapak Ibu, ketika kita teringat atau merenungi kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, maka akan menimbulkan kesadaran dalam jiwa kita. Siapa sesungguhnya diri kita? Kita akan menyadari diri kita, kita adalah makhluk yang hina, yang banyak kesalahan, yang banyak kekurangan. Sementara Allah Maha Suci, Maha Sempurna, Maha Hidup, Maha atas segala-galanya. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji milik Engkau ya Allah. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkau maha besar ya Allah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sucikan Allah wahai Bapak dan Ibu anandaku sekalian, karena Dia memang pantas untuk kita sucikan. Pujilah Allah, karena Dialah pemilik segala puji-pujian. Esakan Allah, karena Dialah yang pantas untuk kita esakan.
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah. Segala puji milik Engkau ya Allah. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkau Maha besar ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Segala puji milik Engkau ya Allah. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkau Maha besar ya Allah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah. Walhamdulillah. Segala puji milik Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Wallahu Engkau Maha besar ya Allah. subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah dari segala sifat kekurangan. Segala puji milik Engkau ya Allah. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkau Maha besar ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Segala puji milik Engkau ya Allah. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkau Maha besar ya Allah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Ingat semua kenikmatan Allah wahai Bapak Ibu. Dialah yang maha hidup. Dia kekal abadi selama-lamanya. Sementara orang tua kita pasti meninggal, ibu kita pasti meninggal, anak-anak yang kita cintai pasti suatu saat akan berpisah dengan kita. Semua yang kita miliki suatu saat akan berpisah dengan diri kita. Yang hidup tunggal selamanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Engkau ya Allah. Segala puji milik Engkau ya Allah. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkau Maha besar ya Allah. Walhamdulillah. Wal Wallahu akbar. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Kita sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu akbar. Kita akui kelemahan kita di hadapan Allah. Kita adalah makhluk yang hina dina. Kita adalah makhluk yang lemah tak berdaya. Kekuatan yang ada pada diri kita, ilmu, harta, tubuh, kekuatan, kemampuan, semuanya hanyalah pinjaman dari Allah
kepada kita sebagai makhluk. Itu hanyalah hak guna pakai dari Allah untuk kita gunakan, dan kita akan bertanggungjawabkan suatu saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita hinakan diri kita, kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, kita akui diri kita. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita akui kelemahan kita, wahai Bapak Ibu. Anak-anak kita insya Allah bulan April akan ujian. Kita berdoa kepada Allah bahwa kita sangat membutuhkan anak-anak kita sehat lahir dan batin. Anak-anak kita mampu menjawab soal-soal dengan baik dan benar. Pada saat anak-anak kita tamat nanti, mereka berjuang masuk perguruan tinggi, ada yang masuk ke di desa atau kemanapun anak-anak kita, semuanya ada dalam kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara diri kita adalah makhluk yang hina, yang tak kuasa, yang tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita akui diri kita bahwa kita lemah, kita tak berdaya, kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini mungkin kita berdoa, kita meminta, tak pernah berhenti kita berdoa dan meminta kepada Allah. Sementara kalau kita ingat diri kita, kelemahan kita, ketidakikhlasan kita dalam beribadah, itu bisa membuat kita merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu, wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah adalah rububiyah. Dialah yang maha menciptakan, dialah yang maha menentukan, dialah yang maha mengadakan. Allah uluhiyah, dialah yang kita sembah, dialah tempat kita bersandar, dialah tempat kita memohon, dialah tempat kita meminta atas segala hajat dan keinginan kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu 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 ya Allah. Allahu ya Allahu Allahu ya Allah. Allahu 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 Allahu Allahu
Allahu Allahu ya Allah. Tanamkan dalam hati kita wahai Bapak Ibu, terkhusus kepada anandaku, Allah adalah rububiyah, Allah yang maha menciptakan. Tak ada kekuatan, tak ada sesuatu yang tidak mungkin apabila Allah yang menghendaki. Kalau Allah mampu mengisrakan Nabi Muhammad pada malam itu dan kembali pada malam itu, kalau Allah mampu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api, kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi, kalau Allah mampu mengadakan segala sesuatu, maka yakinkan dalam diri kita wahai anandaku, Allah pun pasti mampu mewujudkan apa yang menjadi cita dan keharapan kita. Apa yang menjadi cita-cita anandaku, apa yang menjadi harapan anandaku, apa yang menjadi harapan Bapak dan Ibu. Yakinkan Bapak Ibu, Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu semua. Kita hanya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kemampuan, agar Allah memberikan kita kudrat, kekuatan, ikhtiar, dan selalu kita bersandar kepadanya, agar kita dimaksimalkan usaha kita dalam mencapai cita-cita yang kita harapkan selama hidup kita ini. Allahu 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 ya Allah. Allahu Allahu ya Allah. Allahu 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 ya Allah. Kita mohon kasih sayang Allah Bapak Ibu, kita mohon rahman dan rahimnya Allah turun kepada anak-anak kita, turun kepada kita semuanya, terkhusus kepada sekolah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan SMA Negeri 11 Pindrang ini Allah karuniakan dan Allah lahirkan pemimpin orang-orang beriman di masa yang akan datang. Allah lahirkan pemimpin bangsa, agama, dan negara di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan anandaku kelak menjadi pemimpin yang takut kepada Allah, yang cinta kepada ulama, bukan menangkap para ulama, memenjarakan para ulama, dan cinta dan sayang kepada masyarakat, rakyat kecil. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, 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 ya Allah. Suara tawahai anandaku. Rahman ya Allah Ya Rahim, ya Allah. Kita minta kasih sayang Rahman dan Rahim Allah Bapak Ibu turun kepada kita semua. Kita mohon Rahman dan Rahimnya Allah. Mudah-mudahan corona ini diangkat oleh Allah sehingga anak-anak kita bisa kembali masuk sekolah dengan normal Bapak Ibu. Kita mohon kepada Allah agar segala wabah, penyakit yang sedang melanda saat ini, negara kita yang sedang dilanda bencana demi bencana, para ulama kita sebagian telah ditangkap, dipenjarakan karena dianggap radikal, dianggap ulama-ulama yang keras mengkritik pada pemerintah. Kita mohon kepada Allah agar pemimpin-pemimpin kita dikaruniakan rahman dan rahim dalam jiwa mereka, agar mereka cinta kepada ulama, cinta kepada masyarakat, bukan menzalimi masyarakat, bukan menzalimi para ulama. Kita mohon kepada Allah Bapak Ibu agar anak-anak kita senantiasa dibimbing oleh Allah dimanapun mereka berada, karena tidak mungkin Bapak Ibu akan selalu menemani anak-anak kita. Maka kita akan mohon rahman dan rahim Allah,
ketika anak-anak kita berada di Makassar, ketika anak-anak kita berada di kota-kota yang lain, atau mungkin ketika mereka berada di luar negeri, yang dapat menolong anak kita hanya Allah, yang dapat menyelamatkan anak kita hanyalah Allah, menyelamatkan mereka dari pengaruh narkoba, menyelamatkan mereka dari pengaruh pergaulan bebas, menyelamatkan mereka dari pengaruh pergaulan zina, menyelamatkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak diridhoi oleh kita. Ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, 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 ya Allah ya Rahim. Yakinkan dalam hati kita, wahai Bapak Ibu, Allah Ar-Rahman, Dia Maha Penyayang. Allah Ar-Rahim, Dia Maha Pengasih. Kita mohon agar Allah turunkan rahman dan rahimnya kepada kita semua, kepada anak-anak kita, kepada sekolah kita. Mudah-mudahan Allah turunkan rahman dan rahimnya kepada kita semua, sehingga anak kita menjadi generasi-generasi terbaik di masa yang akan datang. Kita minta kepada Allah agar angkatan ke-7 SMA Negeri 11 Pinrang ini Allah jadikan generasi terbaik di masa yang akan datang, menjadi generasi milenial, generasi yang takut kepada Allah, generasi yang cinta kepada ulama, generasi yang sayang kepada masyarakat kecil. Mudah-mudahan anak-anak kita ini, generasi ke-7 ini, senantiasa berada dalam lindungan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kita minta kasih sayang Allah. Ya Muhaimin, ya Salam, ya Muhaimin, salimna wal mursalin, ya Muhaimin ya Salam, salimna wal muslimin. 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 Bapak dan Ibu, Ya Muhaimin ya Salam, salimna wal muslimin.
يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي السلام عليك يا رسول الله عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عليك يا السلام عليك يا رسول الله صلوات الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عليك Bapak dan Ibu yang pernah datang ke kota suci Madinah, bayangkan diri kita berada di dalam Raudah. Di samping kiri kita ada makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis Rasulullah pernah berkata, barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku, maka salam mereka sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membalas salam kita. Hari ini, sore ini, kita duduk di tempat ini di SMA Negeri 11 Pindrang. Kita kirimkan salam dan kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok seorang nabi yang tidak pernah kita tatap wajahnya, yang tak pernah kita pandang wajahnya, yang tak pernah kita dengar suara beliau, tapi hati kita lekat rindu kepada beliau. Hati kita cinta kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengannya nanti di akhirat. Bayangkan Bapak Ibu, saat ini Rasulullah datang di tengah-tengah kita. Beliau menatap kepada kita Bapak Ibu. Beliau memperhatikan kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika Ya Rasulullah. Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam Kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Kami rindu kepadamu ya Rasulullah. alaika Pertemukan kami dengan Rasulullah ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad ya Rasulullah. Ya Rasul Kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan seluruh sahabat-sahabat yang telah berjuang. Tubuh mereka terkoyak, tercabik-cabik dengan anak panah demi menegakkan Islam, sementara diri kami ya Allah hanya menikmati Islam. Belum ada yang bisa kami lakukan untuk menolong agamamu ya Allah. Kami malu bertemu dengan Rasulullah ya Allah. Belum ada yang bisa kami persembahkan untuk agamamu ya Allah. Ya Allah, sebagian dari ulamamu, sebagian dari pewaris-pewarismu ya Rasulullah ditangkap, dizalimi. Hati umat tersakiti ya Rasulullah. Ya Rasul salam alaika Nabi salam Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak dan Ibu,
Ya Habib Pernah suatu saat Rasulullah alaika berkumpul dengan beberapa sahabat. salawat Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku, alaika tahukah orang yang paling aku rindukan? ya Nabi Tahukah engkau orang yang paling aku cintai?" alaika Lalu sahabat menjawab, ya Habib salam "Tentu para nabi dan rasul ya Rasulullah. Mereka lah orang yang engkau rindukan." Kata Nabi, "Bukan. Tahukah engkau orang yang paling aku cintai?" Kata sahabat, "Tentu kami ya Rasulullah." Kata Nabi, "Bukan. Ya Nabi Orang yang aku cintai, orang yang paling aku rindukan, mereka lah yang tidak pernah melihat wajahku, mereka lah yang tidak pernah mendengar suaraku, mereka lah yang tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka rindu dan cinta kepada aku." Tahukah Bapak Ibu siapakah orang yang dimaksud oleh Nabi? Kita, Bapak Ibu. Kitalah orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Kitalah orang yang dicintai oleh Nabi. Oleh karena itu Bapak Ibu, bayangkan, andaikan saat ini Rasulullah berdiri di hadapan kita, menatap kita, memuliakan kita, menyebut-nyebut nama kita, karena beliau telah rindu, beliau cinta dan rindu kepada kita umat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita bersama dengan Rasulullah nanti di akhirat. Bapak dan Ibu, sebagai kegiatan penutup, mari bersama-sama kita mengaminkan doa yang dipandu oleh guru kita. Tafadhal. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya Allah karim. Allahumma yassir umurana wa yassir umura jamil muslimin ya Allah karim. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la aiban illa satartah wa la hamma wa la ghamman illa farajtah wa la taliban illa waffaqtah wa la taliban illa waffaqtah wa la taliban illa waffaqtah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahim. Allahumma jal jama'ana hadha jaman marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah.
Jadi Bapak Ibu yang mau berwudu atau memperberwudunya ada di samping kanan, di belakang, ataupun yang mau buang air kecil. Mabano yolo na ko tama ni. Reski. Andi reski. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dia pun kurang jener. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu. Qad qamatis salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha.
sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuhum tamam salah. Luruskan dan rapatkan saf demi kesempurnaan sholat berjamaah kita. Salat jami'atan rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ilaihil masir. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaika ya zal jalali wal ikram.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم إلى ربك تميلنا سبحان الله الحمد لله Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillah kabir wa subhanallah wa bihamdihi la ilaha illallah wa la syarika lahu wa la Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mohon maaf, ada tadi sumbangan dari anak-anak kita kelas 12 sebanyak 15 juta. Itu untuk musholla yang sementara dalam proses pembangunan. Oleh karena itu kami mengajak kepada Bapak dan Ibu, siapa tahu angka dalek tabu cedek, bisa sebagian Bapak Ibu rezekinya kita masukkan sumbangan di Musholla Ar-Ridho yang sementara dalam proses pembangunan. Apalagi baca Ewita Romalang kalau dalek baca sangat di Bapak Ibu, bisa langsung datang di sekolah atau melalui anak-anak kita. Saya kira begitu.
mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.